Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bertemu menjelang maghrib ini untuk kita mempelajari sebuah hadis, yakni hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu mu'min. Akhrajahu Abu Dawud bisnadin hasan. Kata Rasulullah, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Kenapa bisa dibilang mukmin itu cermin? Karena kalau cermin ya, itu adalah alat bantu untuk melihat dalam apa yang ada pada diri kita ya. Kalau kita bercermin, itu ya, ini kamera ya, ini bisa melihat apa yang ada pada diri kita ya. Banyak yang tidak sadar bahwa ada kotoran pada dahinya atau di sudut bibirnya. Namun dengan cermin kita jadi tahu dan mudah dibersihkan. Begitu pula orang beriman berfungsi seperti cermin untuk saudaranya yang lain, menasehatinya dan memberitahunya sisi-sisi kekurangan yang tidak disadari oleh kawannya. Ini dikatakan dalam Syarah Kitabul Jami. Begitu juga akhlak orang yang beriman. Jika ia melihat hal yang tidak beres pada saudaranya, maka dia tidak akan diam ya. Kalau mungkin ada rasa yang tidak enak mengiringi, tetapi ia tidak enggan memberitahunya agar kekurangan tersebut dapat hilang dari saudaranya. Jadi bagaimana ia menjelaskan dengan lembut, dengan bijak kekurangan pada saudaranya. Misalnya, bagaimana jika khawatir kawan yang dinasehati jadi marah? Maka Syekh Muhammad Utsaimin rahimahullah menerangkan, apabila ada yang mengatakan aku takut jika menyampaikannya, kalau dia marah, maka kepada orang ini aku sampaikan, benar, bisa saja ia marah. Karena itu jangan menyampaikan kesalahannya saja, tapi coba disampaikan di depan sebelum menyebutkan perihal kesalahannya. Demi Allah, engkau ini bagus, engkau ini memiliki akhlak yang baik, ini dan itu gitu ya, disebutkan kebaikannya. Tetapi setiap orang baik pasti memiliki kesalahan, dan tiap pedang yang tajam pasti pernah tumpul ya, pernah gagal ya. Kan ketajaman pedang itu ya tidak selalu tajam ya. Pasti ada saatnya tumpul. Atau bisa juga menghindari kalimat. Ya bisa kita menghindari, misalnya tindakanmu ini salah gitu ya. Bisa kita ganti dengan kalimat, ada orang yang melihat perbuatanmu itu tidak pas ya. Nah, diganti. Misalnya kurang bagus, bolehlah gitu. Dikatakan kurang bagus gitu ya, atau ini tidak pas, tidak sesuai gitu.
maka jika engkau berhenti melakukannya, pasti membuat dirimu lebih baik dan lebih sempurna. Nah, itu contohnya, ya. Intinya, engkau sampaikan nasihat dengan cara yang tenang, ya, tenang aja gitu ya, jangan buru-buru, ya, jangan dengan amarah. Engkau sebutkan sisi kebaikan yang ada padanya dan juga kesalahan yang perlu dikoreksi. Nah, itu. Selanjutnya, kita juga harus memiliki sifat sadar diri. Sadar diri bahwa kita juga punya kekurangan. Kurang dalam ibadah atau dalam akhlak, dalam sabar, dalam menjaga ucapan, kurang tenang, ya, kurang menjaga pandangan dan sebagainya. Nabi mengatakan, ya, seorang mukmin tadi kan apa? Cermin bagi mukmin yang lain. Ini menunjukkan bahwa ada kekurangan-kekurangan dalam diri kita yang terkadang kita tidak sadari. Dan juga membuka diri untuk menerima pandangan orang lain. Ketika ada koreksi dari saudara kita, ditambah koreksi tersebut berdasar dari punya pertimbangan yang kuat dan memang memiliki alasan yang kuat, semestinya kita merendah dan berkenan menerima nasihatnya, ya, dari siapapun, ya, gitu. Walaupun dari yang usianya lebih muda dari kita, ya, gitu. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah, ada cermin maknawi, yaitu cermin yang memperlihatkanmu kesalahan-kesalahan. Cermin itu adalah saudara muslimmu. Orang yang beriman adalah cermin untuk saudaranya. Maka saudaramu mengetahui kesalahan dan kekurangan-kekuranganmu. Ia mengetahui apa yang dapat menyempurnakanmu, sehingga ia memberikan saran serta bimbingan. Maka hendaknya engkau menerima. Di sini ada hasungan untuk menerima masukan dari saudaramu, menerima saran yang bisa memperbagus penampilan luar maupun dalam, karena ia mengetahui hal-hal yang tidak engkau lihat pada dirimu sendiri. Terkadang orang melihat bahwa dirinya sempurna, tidak memiliki celah atau salah. Tetapi saudaranya yang baik datang menyampaikan nasihat karena ia melihat bahwa memang ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan. Jadi jangan bersandar pada diri dan pendapatmu pribadi. Ajaklah saudaramu untuk bermusyawarah dan coba dengarkan ketika ia menyampaikan nasihat, ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.